Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah kita senantiasa menuntut ilmu. Dengannya kita akan semakin mendapatkan cahaya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kali ini adalah kita masih mentadaburi Quran surat Luqman ayat 19 yang berbunyi waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankarul aswati law sautul hamir. Wasdik fi masyik tentang sederhanakanlah dalam berjalan. Kemarin sudah dijelaskan maksud sederhana dalam berjalan. Nah, untuk lebih detail dan lebih detail dan lebih terperinci, maka ketika berjalan untuk sederhana, otomatis kita harus menggunakan atau melaksanakan adab-adab dalam Islam dalam berjalan. Oleh sebab itu, ada beberapa adab dalam berjalan yang harus kita amalkan agar ketika kita berjalan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar berjalan itu adalah bagian dari kita mendapatkan pahala dan agar mendapatkan ridho dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja adab berjalan menurut Islam? Nah, untuk itu ada adab dalam berjalan yang akan saya sampaikan. Ada 5 hal. Ada 6 hal adab dalam berjalan yang akan kita pelajari, kita kupas bersama. Yang pertama, untuk adab berjalan yang pertama adalah kita berjalan dengan tenang dan tidak sombong. Ini adab yang pertama. Nah, berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat, dan tidak juga terlalu lambat. Nah, mengapa seperti itu? Karena tadi ketika terlalu cepat bisa jadi itu bisa membahayakan orang lain. Bisa jadi wibawa kita jadi turun karena terlalu cepat. Kalau terlalu lambat juga sama. Jadi berjalan dengan tenang dan tidak sombong. Bahkan kalaulah amalan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu ya, kalau sudah qomat misalnya atau sudah terlambat, itu saja berjalan menghadiri sholat jamaah saja itu ketika sudah qomat itu larangan atau makruh ketika berjalan dengan cepat-cepat terburu-buru. Jadi tetap kita dianjurkan untuk berjalan itu dengan biasa, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, itu tentang berjalan dengan tenang. Ketika ke masjid saja, yang itu adalah amalan utama berupa sholat jamaah saja, ketika terlambat saja tetap berjalan dengan tenang. Nah, kemudian selain berjalan dengan tenang, itu pastikan kita tidak sombong. Jadi berjalan dengan tenang dan tidak sombong. Maka kalau kita tadabburi juga, kita hubungkan dengan surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jadi jangan sampai berjalan dengan sombong. Mengapa? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibal tula. Jadi karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Jadi katakanlah kita sudah merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling berwibawa misalnya dengan menyombongkan ketika berjalan. Allah sudah mengingatkan sekali-kali tetap kamu tidak akan bisa menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan bisa setinggi gunung. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya kita itu lemah. Maka tidak pantas untuk menyombongkan diri. Pada hakikatnya kepintaran,
kemudian kecerdasan, kekayaan, fisik yang sempurna, kekuatan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lawang kita tidak punya, maka sesungguhnya orang yang tidak punya itu enggak pantas untuk memamerkan hal-hal yang tidak punya. Itu kan semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang pertama adalah larangan untuk berjalan dengan sombong. Kemudian adab yang kedua. Adab berjalan yang kedua adalah tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Ini spesifik adalah bagaimana ketika kita berjalan, baik itu kita berjalan kaki, mengendarai sepeda ontel, sepeda motor atau mobil, maka hendaknya kita itu berjalan jangan sampai mengganggu lainnya, pengendara lain. Bisa ngebut, bisa ugal-ugalan, itu semua adalah hal-hal yang mengganggu. Maka sebagai seorang muslim, pastikan ketika kita berjalan, baik itu jalan kaki maupun pakai kendaraan, usahakan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Karena ketika kita mengganggu, maka jelas ada kezaliman. Maka hati-hati sekali. Jangan sampai ketika kita berjalan, berkendaraan, itu ada kezaliman. Padahal bisa jadi orang yang terganggu oleh kita itu adalah orang-orang yang sedang safar misalnya. Maksud saya adalah sudah memenuhi kriteria jarak safar yang bisa dikosor misalnya. Itu kalau kita mengganggu karena kita mungkin karena alasan apapun, itu bisa jadi kalau pengguna itu yang terganggu tidak nyaman, kemudian akhirnya mendoakan keburukan ke kita, maka naudzubillah min dzalik, berarti kita sedang berhadapan dengan doa-doa orang yang mustajab itu. Jadi hati-hati, maka pastikan penuhi adab yang kedua dalam berjalan, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Kemudian kita lanjut ke adab berjalan yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga adalah berjalan dengan tegap dan energik. Maksudnya jangan sampai tadi, untuk menggambarkan seorang muslim itu yang kuat, seorang muslim itu yang penuh motivasi, seorang muslim itu jangan sampai terlihat malas, seorang muslim itu jangan terlihat lemah. Karena mengapa berjalan itu harus dengan tegap, tidak seperti orang yang loyo atau seorang yang apa? Yang sakit. Mungkin kalau sakit itu udzur ya, tapi kalau normal-normal saja, maka kita harus berjalan itu dengan tegap dan energik, jangan sampai malas. Jadi energik di sini bukan tadi, energik adalah bersikap menunjukkan bahwa antusias di dalam perjalanan tersebut. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Al-Baghawi itu sebagai dasar mengapa kita ketika berjalan harus tegak dan energik. Rasulullah bersabda, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza masya, jika Nabi sedang berjalan, masya masyan mujtami'an yu'rafu annahu laisa yamshi ajizin wala kaslanan. Jadi ketika Rasulullah berjalan itu berjalan dengan energik, sehingga sangat terlihat bahwa beliau bukan orang yang lemah dan juga bukan orang yang malas. Jadi energik itu sikap yang penuh antusias, penuh motivasi, bahwasanya seorang muslim itu adalah seorang yang menatap hidup itu dengan gembira, dengan energik. Jangan sampai seorang muslim yang diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita beriman maka jangan merasa sedih, ditunjukkan dengan tadi jalan. Naudzubillah. Kita harus mengamalkan tadi. Adab yang ketiga adalah berjalan dengan tegak dan energik. Kemudian kita lanjut ke adab yang keempat. Adab keempat adalah memberi salam kepada yang duduk. Jadi kalau kita sedang berjalan kaki, sampingnya ada yang duduk, lewati orang duduk, maka kita beri salam pada orang yang sedang duduk tersebut. Kemudian kalau dilanjutkan itu kalau kita sedang naik kendaraan ontel atau
atau motor atau mobil, maka kita bisa memberi salam kepada orang yang sedang berjalan dan seterusnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, liyusallim as-saghir 'alal kabir wal mar 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Yang artinya hendaklah orang yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berjalan hendaknya memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Ini kalau kita berjalan 2 orang, kemudian kita melihat ada rombongan 3 orang, berarti yang 2 orang itu menyapa dulu, memberi salam dulu kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Nah ini maka jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah di akhir zaman itu hanya memberi salam kepada orang yang dikenal saja. Maka harus bismillah mulai kita sebarkan afsus salam, sebarkan salam itu baik yang dikenal atau dikenal otomatis itu lebih wajib lagi, ataupun yang tidak dikenal. Nah, kemudian yang kelima, adab berjalan yang kelima adalah menjaga pandangan. Nah, menjaga pandangan di sini kalau mungkin bahasa terminologi Islam adalah ghadul basar. Menjaga pandangan, jangan sampai melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Dalam hal ini mungkin kondisional ya, sesuai dengan kondisi. Maksudnya secara umum kan pandangan ke depan. Menjaga pandangan ketika pandangan ke depan. Nah, kemudian ketika di depannya ada sesuatu yang membuat kita, misalnya wanita yang auratnya terlihat, betis terlihat, dan ataupun yang lainnya, maka kita palingkan sedikit, tapi tetap bagaimana berjalan tetap tidak nabrak misalnya. Jadi yang tidak dibolehkan itu adalah tadi berjalan intinya memalingkan pandangan, kalau bisa di depannya membuat nyaman tidak hati, melihat aurat yang bukan mahramnya. Kemudian kalau kita akan naik kendaraan bisa kita salib, kita di depannya misalnya, dan seterusnya, sehingga lebih menjaga agar mata itu ketika berjalan itu tidak dosa. Ini bahkan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 30, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katalah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang kelima, hendaknya kita menjaga pandangan, tentunya yang kondisional, yang dengannya tetap kalau sedang naik kendaraan tetap menjaga pandangan itu bukan berarti merem, bukan berarti malah berbahaya, tapi tetap menjaga pandangan, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah adab berjalan yang terakhir tentang berjalan diniatkan untuk kebaikan. Diniatkan kebaikan, otomatis hal-hal yang mubah itu kalau diniatkan untuk kebaikan, maka pada hakikatnya itu termasuk ibadah. Entah mau sepak bola, mau jogging, mau intinya hal-hal mubah yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan misalnya ke tempat teman, tidak hanya niat bermain tapi juga niatkan juga untuk ibadah, menyambung silaturahim, niatkan juga untuk ibadah ketemu teman. Intinya hal-hal yang mubah, yang biasa, yang itu amalan bisa jadi itu hanya kebiasaan, tetapi kalau amalan kebiasaan itu jadi ibadah, itu kalau diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meridhai Allah Subhanahu wa taala, entah itu kalau sedang olahraga berarti biar sehat, ataupun biar kalau ketemu teman biar pahala silaturahim dapat, dan seterusnya. Maka niatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah 6 adab dalam berjalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu kita dan juga untuk bisa melaksanakan ilmu tersebut, termasuk di dalam mengamalkan adab-adab dalam berjalan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita di bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha lakum innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.